Haleluya, haleluya, Shalom Alaikum Bishim Hamasiah, Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya luar biasa. Sehat walafiat, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu sukacita. Nah, saudaraku, para pencinta channel Yahabaget, kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah kesaksian bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Keci sebelum beliau ditangkap. Ketika kita mendengar kesaksian beliau, membuat kita merinding. Nah, hal ini Bapak Ibu sengaja saya putarkan supaya kita terus mengingat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Keci di dalam memberitakan firman Tuhan, di dalam beliau bersaksi. Sekalipun banyak halangan, banyak rintangan, badai, kasus penistaan agama, bersaksi untuk Hamasiah tetap kita lakukan. Bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita hidup setelah kita mengalami Tuhan, kita terus bersaksi, sampai akhirnya kesaksian kita itu tanpa kita sengaja dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Sekalipun begitu, kita terus juga untuk bersaksi bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Nama saya H. Muhammad Kosman. Itu nama asli saya. Haknya apa? Haji, karena pernah ke Muhammad dapat dari Arab. Kosman itu nama kecil saya, dan Cornelius nama baptis saya. Saya umur sudah 54 tahun. Saya punya istri 1, anak 2 laki-laki, dan cucu saya 4 laki perempuan. Saya asli dari suku Sunda. Sunda itu memang dari dulu itu sulit untuk menerima Yesus. Saya sejak kecil hidup di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Ibu saya seorang Islam, bapak saya seorang ustadz di satu pesantren, dan sekarang pesantren itu dilayani oleh paman saya. Saya lahir dari seorang ibu beragama Islam ini. Sejak bayi saya sudah dibelajari tentang bahasa Arab. Itulah sebabnya saya begitu besar dimasukkan ke pesantren. Saya sekolah SMP sambil di pesantren. Pagi sekolah SMP, siang pulang belajar ngaji sampai malam belajar ngaji. Saya seorang Islam yang taat. Terbukti saya melaksanakan rukun haji, rukun iman, rukun Islam yang nomor 5, yaitu hajian ke Mekah, Arab Saudi. Saya tidak terpikir untuk jadi orang Kristen. Mimpi saja tidak. Dulu ketika saya di pesantren dengar nama Yesus, benci betul. Kayaknya kalau dengar nama Yesus itu pokoknya alergi aja. Karena dulu ketika saya di pesantren, kalau saya membaca ayat Alkitab, jangankan membaca, megang kitabnya saja sudah murtad. Itulah doktrin dulu. Makanya sekarang kalau orang mau baca Alkitab itu ketakutan, karena sudah didoktrin oleh ustadz, pegang
kitab itu bikin murtad. Itu sangat keras ajaran di pesantren itu. Pagi saya belajar ngaji sorop fikih, sorop itu jurmiyah, terus ngaji lagi sorop, ngaji lagi fikih, Safinatun Najah kitab kuning. Terus setiap hari siang malam didoktrin dengan pengajaran itu. Maka jangan salahkan sekarang kalau kebanyakan yang sering menentang ajaran pemerintah itu biasa keluar pesantren, karena sudah merasa benar dengan pengajaran yang dibawa sejak kecil. Ketika saya di Arab Mekah tahun 97, saya ke Mekah. Di sana ketemu muter-muter Ka'bah, batu hitam, naik-naik ke Jabal Nur, pulang ke Indonesia, pulang dari haji, saya punya nama Haji Muhammad Osman Cornelius. Saya balik lagi ke Arab, ada kejanggalan, kurang yakin. Saya belajar di sana mencari tentang hadis-hadis. Kemudian berangkat lagi sampai saya 3 kali ke Arab. Akhirnya menemukan kesimpulan bahwa kebenaran ada di dalam Injil setelah saya pulang dari Arab. Apa kejanggalan yang terjadi ketika di Mekah? Saya ini di Arab itu dulu bagaikan anak kecil, muter-muter Ka'bah, lempar batu, naik-naik gunung. Nah, inilah pengalaman saya ketika di Mekah. Itu tawaf, ini ada keanehan. Saya ketika muter Ka'bah, saya bilang di sini sambil mengatakan labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata. Terus itu dibaca-baca di depan Ka'bah sambil tangan saya mengucapkan isbai kepada Ka'bah. Tapi hati kecil saya, kenapa saya ini Ka'bah sampai hormat kepada batu? Itu dalam hati. Lalu dari dalam hati saya mengatakan, ini baik bagi manusia, bagi agama, tapi tidak bagiku. Kata dalam hati. Lalu saya bertanya, mana yang harus saya sembah? Kata Tuhan, nanti di Indonesia. Singkat cerita, saya pulang ke Indonesia tahun 2000. Orang tua saya sakit, berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Sudah ke kiai, ke dukun, ke dokter tidak kunjung sembuh. Ini awal pertobatan bapak saya. Menurut vonis dokter bahwa bapak saya ini tinggal menunggu umur, karena obat apapun sudah dibeli tapi tidak kunjung sembuh. Singkat cerita, bapak saya punya santri, kenal dengan seorang pendeta. Santri bapak saya itu dibawalah ke rumah bapak saya. Pendeta itu menawarkan kesembuhan melalui doa di dalam nama Yesus. Yang pertama datang, pendeta itu diusir oleh bapak saya.
Ketika datang, Pak Kiai, iya Pak, mau sembuh dari sakit? Iya mau. Mau tidak kalau didoakan di dalam nama Yesus? Bapak saya langsung diam, menolak. Pak, udah pulang aja, saya tidak mau dengar dalam nama Yesus. Tidak mau dengar nama Yesus, kata bapak saya. Singkat cerita, pendeta itu pulang, besoknya datanglah. Bapak saya tergerak hatinya untuk terima Yesus. Akhirnya didoakan. Ya deh, coba didoakan. Ya, singkat cerita, pendeta itu mengajak berdoa. Lalu setelah didoakan, pendeta itu pulang. Pulang, besoknya mulai bapak saya bisa berdiri, bisa duduk, bisa makan, minum dan sebagainya. Nah, hari ketiga pulihlah bapak saya di dalam nama Yesus, sembuh. Nah, sejak itulah tahun 2000 bapak saya terima Yesus. Kemudian bapak saya terus selama sehat itu menjadi penginjil, menjadi pengabar Injil. Suatu waktu datanglah pendeta itu dengan bapak saya, kenalan dengan saya, menginap di rumah saya. Waktu itu Mei, nginep di rumah saya. Saya sudah kebiasaan pagi-pagi setiap jam 2 pasti bangun untuk sholat tahajud. Ketika saya bangun ke air, ternyata pendeta itu dengan bapak saya tidak pada tidur, pada ngobrol aja. Ya mungkin baca firman atau doa dan sebagainya. Singkat cerita, sianglah waktu, saya diajaklah ke Bandung oleh bapak saya. Haji, hari ini ada kegiatan. Saya bilang, tidak Pak, ada apa begitu? Kalau tidak ada kegiatan, ikut ke Bandung yuk. Saya jawab, ada apa Pak? Ya jalan-jalanlah, refreshing sekali-kali. Karena rumah saya memang di pelosok, di kampung. Dulu listrik pun belum ada. Ya sekarang sudah merdeka, ada listrik. Nah, singkat cerita, saya ikut ke Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung selama 5 jam di kendaraan, saya berdiskusi tentang iman dan kepercayaan. Sampai di Bandung selama 5 jam tidak pernah ada yang mengalah. Nah, oleh karena itu Pak Pendeta itu menyerahkan saya kepada bapak saya. Kata Pak Pendeta, Pak Kiai, ini Haji ini kan anak bapak. Nah, Pak Kiai ini anak rohani saya. Coba silahkan Pak, ini diinjili katanya. Diberikan penjelasan tentang Yesus. Nah, bapak saya menyampaikan kepada saya, nak, lihat baca Quran yang benar. Terus gimana Pak baca Quran yang benar? Sebetulnya ada kebenaran di dalam Al-Quran yang namanya Isa Al-Masih. Kalau di Alkitab Isa Al-Masih itu namanya Yesus. Nah, Isa itu adalah jalan kebenaran dan hidup kalau Alkitab. Kalau di Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat 61 berkata, innahu la ilmun lisya'ati falatantaruna biha wa tabi'uni hada syiratim mustaqim. Yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat,
Oleh karena itu, janganlah ragu-ragu, kamu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya menemukan petunjuk. Ternyata jalan yang lurus itu mengikuti ajaran Isa Al-Masih. Waktu itu tahun 2003, saya masih ingat sampai sekarang. Tahun 2003 saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah bapak saya mengatakan, pelajari nak Al-Quran, ternyata kebenaran itu namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah saya menerima itu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lalu saya belajar Alkitab. Ternyata benar. Ayat favorit saya yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya setelah itu menerima Yesus, sukacita yang luar biasa. Sukacita, gembira menemukan jalan yang lurus sesuai Alkitab. Saking sukacitanya menerima kebenaran, jalan, dan hidup, saya tidak menyadari bahwa lingkungan saya itu seperti di lingkungan serigala. Saya tidak memikirkan apa-apa menginjil. Apa yang terjadi bulan Maret tahun 2003, bulan Agustus tahun 2003, saya ini ditangkap, dikepung massa rumah saya. Akhirnya untungnya ada penyelamat. Kapolsek jam 12 malam datang ke rumah saya menyelamatkan. Saya sudah dikepung massa, camat dengan Kapolsek datang nangkep saya. Ya, kalau memang tidak keburu datang Polsek, mungkin kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi. Ada orang yang dibunuh dan dibakar. Singkat cerita, saya di Polsek sebanyak 2 hari. Waktu itu tidak ada air, untuk buang air pun tidak ada air. Saya ngomong ke Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, apa salah saya dimasukkan ke sel? Kapolsek, bukan memenjarakan kamu, tapi mengamankan. Kalau memang saya mau diamankan Pak Kapolsek, tolong kirimkan saya ke tempat lebih jauh. Nah, ini pengalaman pertama mengikut Yesus. Aku para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar kesaksian saudara kita Bapak Muhammad Kece? Saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Hamasiah akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Hamasiah. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus
dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesua adalah Hamasiah? Dia itu adalah anti Hamasiah, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, memang sulit sekali hidup kita di bangsa dan negara ini. Orang-orang yang percaya itu bagi mereka yang mengambil bagian di ladang pelayanan, bersaksi bagaimana Hamasiah menyelamatkan, membagikan kesaksian dan menceritakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan hal kerajaan surga supaya banyak orang terima Adonai Yesus Hamasiah. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali orang menolak, menyangkal, bahkan mereka menghina, mengolok-olok. Ini kenapa? Karena ayat di dalam Alkitab sudah mengatakan, jauh-jauh hari memberitahukan kepada kita semuanya, nanti anti Hamasiah akan datang, mereka yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Malah kita juga saudaraku diolok-olok, dihina, dan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support yang saudara berikan untuk Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.